Kabupaten Boyolali merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terkenal dengan hasil pertanian dan peternakannya. Sebagai wilayah pertanian, Kabupaten Boyolali terkenal dengan hasil sayur mayur yang dikumpulkan di Pasar Sayur Cepogo. Untuk hasil peternakan, kabupaten ini identik dengan sapi yang menghasilkan susu, abon, dan dendeng. Kabupaten Boyolali terdiri atas 19 kecamatan. Salah satu kecamatan yang dikenal di Boyolali adalah Kecamatan Selo. Dinamakan Selo, yang berarti sela, karena kecamatan ini berada di sela-sela atau di tengah Gunung Merbabu dan Gunung Merapi. Di Kecamatan Selo, terdapat Desa Senden yang terdiri atas 11 dusun, yaitu Dusun Senden, Sengon, Tegalsari, Brajan, Muntuk, Ngargosari, Gunung Sari, Pasah, Sidomulyo, Glagah Ombo, dan Kemangen. Masyarakat Desa Senden hidup rukun dengan mengusung nilai kekeluargaan dan gotong royong hingga kini, khususnya dalam menjalani kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan kebiasaan bertani, mulai dari membuka lahan hingga saat panen. Ketika panen tiba, masyarakat Desa Senden akan mengadakan ritual panen yang syarat dengan nilai sejarah dan seni. Hal inilah yang membuat Desa Senden menarik untuk dijadikan pusat kegiatan pengabdian masyarakat dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia dengan membuka Laboratorium Bahasa dan Budaya Jawa. Pernah dengar soal Desa Senden nggak? Belum pernah. Iya. Kira-kira tahu nggak Desa Senden ada di mana? Belum tahu juga soalnya baru pertama kali ke sini. Mas Triaris, tahu Desa Senden? Tahu. Menurut Ibu yang khas dari Desa Senden? Pengetahuan kami selama ini yang daerah pegunungan sama itu kan banyak sayur-sayuran, kemudian tembakau. Pengabdian masyarakat ini dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Selain pengajaran, penelitian, pastinya adalah pengabdian masyarakat. Pemilihan Desa Senden menjadi wilayah pengabdian masyarakat karena Desa Senden memiliki kekayaan bahasa dan budaya Jawa yang belum terdokumentasikan. Itu menjadi pertimbangan kami sehingga kami mengajukan program dana pengabdian masyarakat melalui DRPM, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, dengan judul Laboratorium Bahasa dan Budaya Jawa untuk mendukung kemandirian masyarakat dan proses pembelajaran mahasiswa sastra daerah untuk sastra Jawa FIDUI. Kegiatan pengabdian masyarakat yang kami lakukan satu adalah fokus group discussion. Kemudian kami juga melakukan pelatihan kepada mahasiswa untuk persiapan ke lapangan. Kami juga melakukan pelatihan kerjasama dalam pengumpulan data antara mahasiswa dan masyarakat. Dan kami menggabungkannya secara tertulis dan visual menjadi sebuah buku dan juga video yang mana hasilnya itu akan disimpan di Laboratorium Bahasa dan Budaya Jawa di Desa Senden. Dan pastinya kami juga melakukan serah terima laboratorium kepada masyarakat Desa Senden yang dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali. Dalam melakukan pengabdian masyarakat dengan program ilmu pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat, tim yang diketuai oleh Ibu Widya Semaramurti dari Program Studi Sastra Daerah untuk Sastra Jawa Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia telah melakukan 5 kegiatan. Pertama, fokus group discussion dengan masyarakat Desa Senden pada tanggal 28 April 2017 yang dipandu oleh Bapak Prapto Yuwono dan Bapak Dwi Kristianto selaku anggota pengabdian masyarakat dari unsur dosen. Kegiatan kedua, persiapan mahasiswa untuk lapangan telah dilakukan pada tanggal 26 Mei 2017 yang dihadiri oleh seluruh anggota pengabdian masyarakat, unsur dosen dan mahasiswa, serta mahasiswa peneliti
yang mengumpulkan data untuk keperluan Laboratorium Bahasa dan Budaya Jawa di lapangan. Pada hari Sabtu 22 Juli 2017, para mahasiswa yang mendukung kegiatan pengabdian masyarakat berangkat dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia ke Boyolali. Selanjutnya, kegiatan ketiga berupa konsinyasi dengan sesepuh desa Senden pada tanggal 24 hingga 26 Juli 2017. Pada tanggal 27 Mei 2017 telah diadakan kegiatan keempat berupa penggabungan data melalui ovbase.com yang dipandu oleh Bapak Nur Basuki Rahmanto selaku anggota tim pengabdian masyarakat unsur dosen. Kegiatan kelima merupakan puncak kegiatan yang diadakan pada tanggal 1 Agustus 2017 berupa pembukaan Laboratorium Bahasa dan Budaya Jawa yang dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali serta serah terima Laboratorium Bahasa dan Budaya Jawa dari Direktorat Riset Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia yang diwakili oleh Ibu Widya Smaramurti selaku Ketua Tim kepada Ibu Sularsi selaku Lurah Desa Senden. Kepada Ketua Tim Ibu Widya Smaramurti dengan salam. Itu karena kurangnya pendidikan, anak-anak itu yang di usia dini itu sudah ada pendidikan dari TK. Lalu SD di sini ada 2, TK-nya ada 2. Terus juga ada SMP sudah terdekat di Gebyok Selo itu. Terus juga ada kalau yang tidak mau sekolah lulus SMP itu paket B juga ada. Terus solusi tersebut itu kalau di Desa Senden belum ada solusi untuk mencari pekerjaan di desa, harus keluar, contohnya ke pabrik-pabrik di Boyolali pro investasi, itu semua pabrik di Boyolali menerima semua murid dari Selo, wilayah Selo, orang-orang Selo itu ditampung semua. Terus untuk masyarakat yang di Desa Senden sekarang kalau keluar jadi pembantu itu susah, memang mencari pembantu untuk bekerja di rumah itu susah karena anak muda itu milih di pabrik. Terus untuk solusi bagi petani, karena petani kalau sayur mayur murah itu belum punya solusi, ini mau dikemanakan karena untuk menjualnya yang susah, cuma untuk ke Tengkulak aja ke Cepogo. Jadi kebetulan kalau masyarakat itu pas panen raya, contohnya Jepang gitu. Jepang kan meteknya tiap 1 minggu sekali, itu pas kebetulan murah itu sampai 100-200 rupiah. Terus untuk cabai itu yang modalnya itu lebih mahal modalnya karena modal itu perlu plastik mulsa, pupuk dan lain-lain untuk menyemprot. Itu akhirnya masyarakat itu ya rugi juga dengan penjualan cabai. Karena kalau di sini murah, itu di Tengkulak itu ogagan untuk membelinya ya membeli murah sembarangan gitu loh. Tapi untuk petani sebetulnya ya tidak males lah nanam semua sayur, tapi kalau begitu pas murah itu seakan-akan itu malas mau nanam apa lagi seperti itu. Dan untuk menumpang air, kalau air di sini karena di Desa Senden itu kewalahan untuk kekurangan air kalau musim kemarau. Kalau musim penghujan itu air masih banyak karena ada hujan dan dari sumber-sumber itu masih mengalir. Tapi kalau sudah kemarau kan masyarakat Desa Senden itu untuk bertani itu tidak bisa karena tidak ada yang untuk menghidupi itu saat air itu nggak ada. Akhirnya petani kalau cuma punya jepan yang sayuran pokok itu kalau jepan itu bisa hidup di musim kemarau. Tapi kalau di musim hujannya belum hidup itu ya nggak bisa hidup. Akhirnya ya selama kemarau itu tidak punya panenan. Untuk menjawab permasalahan yang melingkupi masyarakat Desa Senden,
Tim pengabdian masyarakat memiliki 2 solusi. Yang pertama, solusi jangka pendek berupa pengadaan laboratorium bahasa dan budaya Jawa. Laboratorium bahasa dan budaya Jawa ini untuk mendokumentasikan hal-hal yang berhubungan dengan sejarah, kesenian khususnya jatilan, budaya seperti ritual panen, serta bahasa yang berhubungan dengan sistem ritual panen masyarakat Senden secara tertulis yang dicetak dalam bentuk buku dan dapat diakses secara online di mana saja melalui ovbase.com. Selain itu, dengan adanya Laboratorium Bahasa dan Budaya Jawa, diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat Desa Senden terhadap upaya melestarikan bahasa dan budayanya. Jika umumnya bahasa dan budaya diturunkan melalui tradisi lisan, sehingga apabila informan bahasa dan budaya meninggal dunia, maka habislah informasi tentang bahasa dan budaya di wilayah tersebut. Akan tetapi, luaran pengabdian masyarakat yang berupa buku dan data online diharapkan dapat menyimpan kekayaan bahasa dan budaya di Desa Senden hingga tahun-tahun yang akan datang. Kemudian, Laboratorium Bahasa dan Budaya Jawa ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian masyarakat desa untuk mampu mengelola data bahasa dan budaya mereka dengan menggunakan mesin ovbase.com. Kemudian, Laboratorium Bahasa dan Budaya Jawa ini diharapkan juga mampu meningkatkan kemandirian masyarakat Desa Senden untuk mampu mengelolanya di bawah pimpinan Saudara Topo selaku Ketua Karang Taruna Desa Senden. Dan pada akhirnya, Laboratorium Bahasa dan Budaya Jawa ini diharapkan dapat mendukung proses pembelajaran mahasiswa Sastra Daerah untuk Sastra Jawa, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia untuk mampu mengembangkan kemampuan berbahasa Jawa mereka di luar ruang kelas, khususnya di tengah masyarakat penutur bahasa Jawa. Solusi yang kedua merupakan solusi jangka panjang. Solusi ini merupakan hasil dari Laboratorium Bahasa dan Budaya Jawa untuk ditindaklanjuti menjadi materi buku ajar. Selain itu, akan diadakan peningkatan kemampuan sumber daya manusia bagi masyarakat Desa Senden dengan memberikan kemampuan mengajar untuk mewujudkan sekolah bahasa Jawa. Sekolah ini akan terbuka bagi mereka yang ingin belajar bahasa Jawa baik dari Nusantara maupun mancanegara. Ya gini, itu memang harapan di Senden sudah sejak dulu. Bagaimana Desa Senden ini bisa mengadakan istilahnya itu tempat-tempat pembelajaran. Ya, entah itu bahasa Jawa, entah itu bahasa manapun lah. Itu kita tampung, harapan selain kita masyarakat harus tahu masalah ini, nanti bisa mendatangkan dari teman-teman dari lain daerah yang mestinya kita ada tuntutan untuk menunjang pariwisata yang akan datang. Intinya manfaat bagi masyarakat kita. Dengan melakukan kegiatan pengabdian masyarakat ini, kita sebagai mahasiswa bisa mengaplikasikan ilmu yang kita dapat di dalam kelas langsung terjun kepada masyarakat. Selain itu, dengan melakukan pengabdian, kita bisa menebarkan bermanfaatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Keuntungan bagi Universitas Indonesia adalah Desa Senden bisa dijadikan sebagai desa binaan, sekaligus karena output kita adalah berupa video dan buku, itu akan menambah literasi dari UI sendiri. Keuntungan bagi masyarakat adalah mereka memiliki pendokumentasian secara tertulis dan visual akan kekayaan bahasa dan budayanya. Jika selama ini bahasa dan budaya mereka secara turun-temurun dimengerti hanya melalui tradisi lisan, dengan adanya pendokumentasian tertulis dan visual diharapkan data ataupun hasil yang sudah dikumpulkan tersebut dapat tersimpan lebih lama dan dapat lebih diketahui oleh masyarakat luas. Laboratorium Bahasa dan Budaya Jawa ini pada akhirnya diharapkan dapat memberikan manfaat seluas-luasnya bagi banyak pihak, khususnya bagi masyarakat Desa Senden dan Sivitas Akademika Universitas Indonesia.